Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 11 Maret, dengan dosen pengampu Dr. Habibi Muhammad Lutfi, SSM HUM, dengan anggota saya Davin Faya Saputra, NIM I0325036. Saya Farizi Rahman Sudiharjo, NIM I0325006. Dan saya Nabila Skabror dengan NIM I0325020. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus dan ringkasan artikel dengan berjudul Variasi Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Pribumisasi Al-Quran. Variasi pemahaman agama adalah mengacu pada cara seseorang atau kelompok dalam memahami, menafsirkan, dan mengamalkan suatu ajaran agama. Faktor yang mempengaruhi adalah latar belakang, sosial, budaya, dan pendidikan dari orang tersebut. Pribumisasi Al-Quran adalah proses menyesuaikan pemahaman dan praktik ajaran Al-Quran dengan konteks budaya serta kehidupan masyarakat lokal tanpa mengubah inti ajaran agama tersebut. Tujuannya adalah agar ajarannya dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan masyarakat lokal. Konsep pengalaman dan pemahaman ajaran agama Islam dan pribumisasi Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua perspektif. Yang pertama adalah high tradition. High tradition merupakan pemahaman normatif yang dianggap paling ideal, yang sesuai dengan inti ajaran agama Islam. Contohnya seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu yang kedua ada low tradition. Low tradition merupakan praktik keagamaan yang berkembang secara historis dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, dan kondisi sosial setempat. Jenis wahyu. Nah, jenis wahyu itu ada dua, yaitu wahyu qauliyah, yaitu wahyu berupa kalam atau firman Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang kedua, yaitu ada wahyu kauniyah, yaitu wahyu melalui ciptaan Allah di alam semesta. Perbedaan praktik Islam di berbagai daerah, perbedaan praktik keagamaan muncul karena ada pengaruh budaya, tradisi, dan sosial yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan pandangan ulama muncul karena dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis itu muncul karena kontribusi dari berbagai variasi ibadah dan tradisi Islam seperti tahlilan, ziarah makam, dan juga syawalan. Manfaat dan tantangan pribumisasi Al-Quran. Nah, manfaat pribumisasi Al-Quran yaitu yang pertama, mendorong penerapan ajaran Islam dengan budaya lokal. Yang kedua, menciptakan harmoni sosial. Dan yang ketiga, yaitu ada meningkatkan toleransi di masyarakat multikultural. Dan untuk tantangannya, yaitu kekhawatiran terhadap ajaran agama atau ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, kita diperlukan penafsiran yang cermat agar adaptasi budaya tidak mengubah esensi dari Islam tersebut. Urgensi pribumisasi Al-Quran. Nah, apa sih urgensi dari pribumisasi itu sendiri? Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang berada pada masa peradaban global dan juga keterbukaan. Oleh karena itu, ajaran agama Islam sangat perlu untuk kita rujuk kembali, kemudian kita transformasikan menjadi sebuah nilai-nilai luhur yang dimana menimbulkan suatu pemahaman agama yang tidak radikal dan juga tidak fanatisme. Sebagai contoh, kita tarik kembali pada zaman Rasulullah SAW ketika masa penyebaran agama Islam di Madinah. Ketika itu terdapat dua buah suku, yaitu suku Muhajirin dan Ansor. Dan dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa konflik itu dapat kita hilangkan atau kita kecilkan dengan cara mengedepankan persamaan serta keberagaman itu sendiri. Pada studi kasus variasi pemahaman, pengamalan, dan pribumisasi Al-Quran, kelompok kami mengambil contoh Masjid Al-Wusta yang terletak di Kampung Kauman, Surakarta, Jawa Tengah. Masjid Al-Wusta atau Masjid Mangkunegara merupakan salah satu peninggalan Kesunanan Surakarta. Masjid Al-Wusta terletak di kompleks yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Pura Mangkunegara. Di dalam masjid ini terdapat prasasti dwi bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Jawa, untuk memperingati pembangunan, pemasangan, pengulangan, dan pembuatan fondasi menara masjid. Salah satu yang istimewa dari Masjid Al-Wusta adalah terdapat malikin
yang konon katanya digunakan sebagai wadah untuk khitanan oleh para putra Sentono dan abdi dalam Pura Mangkunegara. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai yang pertama, pusat pendidikan agama dan kegiatan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk acara seperti pengajian dan tahlilan. Untuk setiap hari Ahad malam Senin, terdapat kegiatan majelis zikir dan tahlil. Setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat, terdapat pengajian rutin baik remaja maupun umum. Lalu untuk setiap hari Kamis, terdapat kajian ilmu fikih. Lalu untuk hari Minggu, terdapat akidah aswaja, tafsir Al-Quran, atau jalalin fikih. Kemudian di sekelilingnya ada serambi terbuka, tempat jemaah berkumpul dan berdiskusi, yang digunakan untuk kegiatan masyarakat yang mencerminkan fungsi sosial masjid di tengah masyarakat Jawa. Nah, yang nomor 2 yaitu ada simbol alkulturasi atau perpaduan budaya. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran terkenal dengan gaya arsitekturnya yang Jawa Islam. Atapnya berlapis 3 seperti bentuk meru dalam arsitektur tradisional Jawa dan tidak ada kubah seperti Masjid Timur Tengah. Kemudian, mustaka atau puncak atap berbentuk seperti mahkota Jawa bukan bulan sabit. Masjid Al-Wusta Solo adalah contoh harmoni antara Islam dan budaya Jawa. Melalui masjid ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Al-Quran dipraktikkan secara kontekstual dan membumi. Variasi pemahaman dan pengamalan agama Islam menunjukkan bahwa pada intinya agama Islam ini dipahami dan dipelajari secara berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial dan budaya di masing-masing daerah. Namun pada intinya pribumisasi ini merupakan salah satu upaya supaya agama Islam itu tetap diterima dan juga tidak bertentangan dengan kebudayaan yang ada. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.